Bab 3471, Seperti Mimpi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang milikmu, kamu bisa mengganti namanya. Fang Yu melihat tanda yang jelas pada seruling di tangannya. Senjata ajaib kelahiran setara dengan tingkat pengakuan master yang lebih tinggi. Masuk akal, tidak mungkin orang lain menggunakannya. Fang Yu memandang lelaki tua gila itu dan berkata, ini masih merupakan senjata ajaib kelahiran Raja Peri, dan itu bahkan lebih mustahil bagiku. Sudahkah kamu menggunakannya? Jangan khawatir, setelah aku membunuh orang itu, aku secara paksa menghapus semua tanda miliknya pada senjata ajaib kelahiran ini, hanya menyisakan hukum fusi besar itu sendiri. Kata lelaki tua gila itu, sekarang tidak ada pemiliknya. Statusnya, kamu bisa menggunakannya sesukamu. Negara tanpa pemilik, lalu tanda apa ini? Fang Yu bertanya, jejak ini tidak mewakili Raja Abadi Tongtian, tetapi hanya mewakili hukum jalan besar seperti yang dipahami oleh Raja Abadi Tongtian. Orang tua gila itu berkata, adapun seberapa kuat hukum agung ini, kamu akan bisa mengetahuinya nanti ketika kamu menggunakan seruling ini. Tapi ingat, sekali kamu hidup, kamu hanya bisa menggunakannya, jangan mencoba untuk memahaminya, jika tidak, kamu akan mendapat masalah dan melemahkan dirimu sendiri. Oke. Fang Yu melihat apa yang disebut seruling Zuxian di tangannya dan mengangguk. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, tubuh lelaki tua gila di depannya menjadi ilusi. Fang Yu bertanya, aku sudah mengatakan bahwa aku hanya sebuah tanda, dan semuanya diberikan kepadamu, jadi tentu saja itu harus hilang, kata lelaki tua gila itu. Mengapa kamu bertarung dengan Raja Abadi Tongtian? Fang Yu bertanya, kenapa? Ada terlalu banyak alasan untuk dijelaskan. Orang tua gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa sebagian besar Raja Abadi yang Anda temui di masa depan hanya akan menjadi musuh bebuyutan Anda, bukan teman, ingatlah ini sedikit. Petik 2, itulah sebabnya aku, memberitahumu rahasia membunuh Raja Peri. Di antara kata-kata itu, tubuh lelaki tua gila itu menghilang lebih cepat dan hampir hilang. Pak Tua, terima kasih. Ketika lelaki tua gila itu hampir menghilang sepenuhnya, Fang Yu berbicara. Orang tua gila itu tidak menjawab, tetapi tersenyum. Panggil. Setelah orang tua gila itu menghilang sepenuhnya, nafas di seluruh lembah menghilang seketika. Yu menghilang, dan batu nisan putih seperti giok di depannya kehilangan kilaunya, seperti batu abu-abu. Semuanya kembali damai dan biasa. Hanya Fang Yu yang tetap sama, berdiri diam. Seruling di tangannya, semua yang terjadi sebelumnya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Fang Yu meletakkan cincin penyimpanan di tangannya, memegang seruling di tangannya, dan menatap batu nisan di depannya. Batu nisan ini tidak terukir setengah kata pun. Di matanya, itu bukanlah batu nisan Raja Abadi Tongtian, tapi lebih seperti batu nisan yang dibuat oleh orang tua gila untuk dirinya sendiri. Apakah dewa orang tua gila itu masih hidup? Dia tidak yakin. Semoga, ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan. Fang Yu berkata dalam hati. Saudara Fang, Han Miaoyi kembali ke sisi Fang Yu. Melihat seruling bersinar dengan cahaya biru samar di tangannya, matanya sedikit berubah. Ini adalah benda warisan paling berharga di makam Raja Abadi. Fang Yu berkata, namanya Zhu Xiandi. Seruling Zuxian, bisik Han Miaoyi. Betapa kuatnya, cari kesempatan untuk memverifikasinya nanti. Sekarang, tinggalkan di sini dulu. Fang Yu melihat sekeliling, mengamati batu nisan itu dalam-dalam, dan berkata. Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan lembah bersama Wu Jian. Setelah mereka keluar dari lembah, terdengar suara gemuruh dari belakang. Boom, seluruh lembah runtuh. Dan ini baru permulaan, runtuhnya lembah, dan bahkan runtuhnya seluruh kuburan. Fang Yu berhenti di lorong yang runtuh. Lupakan saja, tidak perlu kembali dengan cara yang sama. Biarkan Bei mengirim kita keluar, kata Fang Yu. Aku, teman-temanku, wajah Wu Jian menjadi pucat, menatap Fang Yu, memohon, senior tolong bantu, bawa mereka keluar bersama. Apakah kamu yakin teman-temanmu masih hidup? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Mereka tidak terjun ke kolam itu, entah mereka masih menunggu di depan kolam aslinya, atau sudah keluar. Kalau sudah keluar, seharusnya mereka aman, hanya karena masih di sana, kata Wu Jian. Baiklah, ayo pergi dan lihat, Bei. Fang Yu berkata tanpa menolak permintaan ini. Wow,
Bei Bei melompat keluar, melepaskan tanda cincin. Penentuan posisinya adalah bagian di depan kolam racun. Memanggil, Fang Yu dan Han Miaoyi adalah orang pertama yang melewati sasaran tersebut. Melihat tanda cincin di depannya tanpa henti, wajahnya terkejut, lalu dia mengikutinya ke dalam. Boom! Begitu mereka pergi, jalan yang mereka lewati runtuh. Desir-desir, Fang Yu dan rombongannya keluar dari tanda ring dan sampai ke kolam racun. Kemudian, segera tercium bau darah yang sangat menyengat. Ke depan, satu demi satu mayat yang tragis, mereka tergeletak di seberang jalan. Dilihat dari kostum mayat berdarah ini, mereka berasal dari Bai Yanzong, kelompok tetua dan murid yang dipimpin oleh Wu Jian akhirnya. Dari bekas cincin itu, melihat pemandangan di hadapannya ini, matanya langsung memerah, dan kesedihan di wajahnya tak bisa ditambah lagi. Fang Yu dan Han Miaoyi tidak mengatakan apapun. Di tempat seperti ini, siapapun itu, sebelum masuk, Anda harus siap mental untuk tidak pernah keluar lagi. Jika Anda tidak siap, sebaiknya jangan masuk. Tentu saja, kesedihan adalah hal yang wajar. Ketika saya datang, sekelompok besar orang masih sama, tetapi ketika saya pergi, hanya saya sendiri yang tersisa. Akhir cerita seperti itu, memang tidak bisa diterima. Ia harus dibunuh oleh monster itu, kata Fang Yu. Boom! Saat ini, saluran ini juga bergetar, hampir runtuh. Oke, saatnya berangkat. Fang Yu memandang Bei Bei. Wow, Bei Bei melepaskan tandanya lagi. Fang Yu melirik Wu Jian, lalu melewati tanda cincin bersama Han Miaoyi. Kembali keluar, patung batu itu rusak. Fang Yu dan Han Miaoyi keluar satu demi satu dan melihat sekeliling. Tak satu pun bayangan biksu itu terlihat. Setiap orang yang masuk mati di dalam. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi, Su Feng itu benar-benar pemimpin yang baik. Han Miaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, perilaku yang tidak bisa dimengerti. Tidak sulit untuk memahami bahwa hal seperti ini terjadi dari waktu ke waktu, kata Fang Yu, alam kultivasi adalah tempat seperti itu. Wow, Infinite juga muncul dari tanda dering. Wajahnya masih penuh kesedihan, dan matanya memerah. Menyedihkan dan berubah, kata Fang Yu. Akulah yang serakah, Raja Abadi mewarisi hal yang tiada taranya, apakah itu eksistensi yang bisa didambakan oleh biksu biasa seperti kita? Akulah yang serakah, akulah yang sial, Wu Jian berkata dengan marah, jika tidak, saya mengusulkan agar Bai Yanzong kita tidak terlibat dalam acara ini sama sekali. Saya membunuh mereka. Fang Yu dapat memahami perasaan Wu Jian, dan dia tidak menghentikannya untuk terus mengungkapkan kesedihan batinnya. Setelah beberapa saat, ketika Wu Jian akhirnya tenang, Fang Yu bertanya, ke arah mana aku harus pergi untuk meninggalkan dataran tak berujung. Dari sini, dia menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke timur, dan berkata, bagi Fang Yu, yang ada hanya rasa syukur di hatinya. Di bawah kolam racun, jika Fang Yu tidak menyelamatkannya, dia akan mati di sana, dan mati dengan cara yang paling menyedihkan. Oleh karena itu, dia akan memenuhi persyaratan apapun dari Fang Yu, dan dia tidak punya pemikiran lain. Ini, oke, ayo pergi. Fang Yu memanggil Xing Yuzhou lagi. Ketiganya masuk ke Xing Yuzhou satu demi satu, dan bergegas menuju timur. Tempat runtuhnya patung batu itu tertiup angin. Lahan kosong ini dikembalikan ke keadaan yang sama seperti wilayah lainnya, seolah-olah tidak pernah ada apapun yang muncul di sini. Di dalam Xing Yuzhou, sebuah peta sederhana diambil secara terus-menerus, dan isi pada peta tersebut persis seperti pembagian beberapa area luas di dalam hutan belantara selatan. Kami saat ini berada di dataran tak berujung, mungkin di lokasi ini. Wu Jian menunjuk ke bagian paling barat daya peta. Sebuah lingkaran kecil digambar di sini, seukuran ibu jari, yang merupakan dataran tak berujung. Dataran tak berujung menempati tempat sekecil itu. Fang Yu berkata dengan heran, yah, kelima kawasan hutan belantara itu sangat luas. Mereka lahir di hutan belantara selatan. Mungkin mereka tidak akan meninggalkan hutan belantara selatan dalam kehidupan ini, kata Wu Jian. Lalu di mana sektemu? Fang Yu bertanya lagi. Sekte saya ada di daerah ini, bernama Wushu. Wu Jian menunjuk ke area lain di samping dataran tak berujung dan berkata, daerah ini sedikit lebih kecil dari dataran tak berujung, kira-kira seukuran jari kelingking. Kami, Bai Yanzong, dan aliansi 100 sekte, semuanya berada di Wushu, kata Wu Jian.
Fang Yu mengangguk dan berkata, Wuzhou, apa nama daerah ini? Sepertinya luas sekali. Lokasi yang ditunjukkan oleh Fang Yu terletak di area paling tengah peta, seukuran setengah telapak tangan, dan jelas merupakan area terluas di Southern Wasteland. Ini adalah Great Yuanzhou, area inti dari hutan belantara selatan. Semua sekte, dan keluarga besar kuno yang kuat, berkumpul di sana. Wu Jian menjilat bibirnya dan berkata, ini juga biksu kita yang paling umum. Tempat yang dirindukan, kerinduan, apakah kamu belum pernah ke sana? Fang Yu bertanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, perjalanannya terlalu jauh, saya belum pernah melakukannya. Dan, bahkan jika kita pergi ke sana, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak memiliki kemampuan untuk membangun pijakan di Great Yuanzhou. Meskipun kamu tidak kuat, kamu juga harus memiliki basis budidaya Kei Yuan Tianxian, kan? Fang Yu bertanya, kembali ke senior, kultivasi saya didasarkan pada sumber terbuka 4 jari. Jawab tanpa batas, sumber terbuka 4 jari. Benua Yunyu tempat awalnya ditempatkan adalah budidaya tingkat teratas. Fang Yu memandang Han Miaoyi, dan berkata, di area tertentu di dunia liar ini, bahkan pijakan paling dasar pun sudah selesai. Bukan, saudara Fang, ini yang disebut, ada langit di luar langit. Han Miaoyi tersenyum. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kembali ke Wushu? Fang Yu bertanya, dengan kecepatan saat ini, mungkin kamu bisa kembali dalam 10 hari. Jawab tanpa batas. Sudah terlalu lama, Fang Yu mengerutkan kening, apakah ada koordinat yang akurat? Koordinat yang akurat. Saya terkejut beberapa saat, lalu mengangguk, jika itu adalah koordinat sekte kita sendiri, ya. Tidak apa-apa, berikan aku koordinatnya, kita tidak perlu membuang waktu di jalan, kata Fang Yu. Dalam sistem budidaya, koordinat posisi tertentu ibarat nafas tertentu, tidak dapat diubah, tidak dapat dimata-matai, tetapi hanya dapat diingat. Melalui akal ilahi, dia memberikan koordinat kepada Fang Yu. Bayi. Fang Yu menghentikan Xing Yuzu di udara, dan setelah pergi, menyimpannya lagi, lalu memanggil Bei Bei lagi. Bas, Bei Bei menggonggong, dan setelah mendapatkan koordinat yang diberikan oleh Fang Yu, dia melepaskan tanda cincin. Ayo pergi, kunjungi Bai Yanzongmu dulu, kata Fang Yu. Ini, Wu Jian melihat tanda cincin di depannya, dan berkata dengan sedikit kebingungan, tanda ini, bisakah? Jika koordinatmu benar, kita dapat melewati tanda ini dan segera kembali ke Bai Yanzong. Fang Yu menjawab, cepatlah. Memanggil. Setelah berbicara, Fang Yu dan Han Miaoyi memasuki tanda lingkaran satu demi satu dan menghilang. Dia membuka matanya lebar-lebar, melihat tanda cincin di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Kembali ke Sekte Api Putih dalam sekejap. Hal semacam ini telah melampaui kesadarannya selama bertahun-tahun. Bisakah jarak sejauh itu dilintasi dalam sekejap? Sambil menahan keraguan di dalam hatinya, dia bergegas maju dan melewati tanda cincin. Memanggil, dia hanya merasakan angin sejuk menerpa wajahnya. Saat aku membuka mata, tepat di depan mataku, ada gerbang gunung Bai Yanzong. Di atas monumen batu, 2 karakter, Bai Yan, terukir dengan mengesankan. Ini adalah karakter kuno, tetapi memiliki kemiripan yang besar dengan banyak karakter yang dikenali oleh Fang Yu, dan pada dasarnya tidak ada kendala. Mataku membelalak, melihat ke arah gerbang gunung yang sangat kukenal di depanku, keterkejutan di wajahnya tak bisa diperparah. Hanya butuh beberapa saat untuk kembali ke Bai Yanzong di Wuzhou dari dataran terpencil yang tak berujung. Bagaimana Anda melakukannya? Bagaimanapun, untuk melintasi jarak yang begitu jauh, meskipun lingkaran teleportasi telah diatur, ia perlu melakukan perjalanan melalui saluran luar angkasa yang panjang untuk menyelesaikan pesawat ulang-alik. Namun tanda cincin itu membuatnya menempuh jarak yang begitu jauh dalam sekejap mata dan kembali ke Bai Yanzong. Apa prinsipnya? Yang paling penting adalah tanda cincin itu tidak dilepaskan oleh Fang Yu, tetapi oleh hewan peliharaan roh di Fang Yu, seperti anak anjing putih. Ini, pada saat ini, di mata Wu Jian, citra Fang Yu menjadi semakin misterius. Jangan kaget, ini semua hal sepele. Fang Yu menoleh untuk melihat Wu Jian, dan berkata, pertama-tama bahwa kami mengunjungi sekte Anda. Petik 2 titik. Ya, setelah sadar kembali, dia menarik napas dalam-dalam dan merespons. Dia berjalan maju dengan cepat, melangkah ke depan, dan mulai memimpin.
Fang Yu dan Han Miaoyi mengikuti di belakang. Lokasi Bai Yanzong kemungkinan besar terletak di pegunungan, dikelilingi pegunungan dan hutan. Gerbang gunung tidak memiliki murid yang menjaga gerbangnya, dan berjalan di dalam gerbang gunung adalah jalan pegunungan yang terus berputar dan berkelok-kelok ke atas. Jelas sekali, bagian utama Bai Yanzong terletak di puncak gunung. Sektemu tidak perlu menyiapkan murid penjaga. Fang Yu bertanya, dalam keadaan normal, itu tidak perlu. Jika ada bahaya, lingkaran sihir sekte akan membunyikan alarm, dan seluruh keluarga akan segera mengetahuinya. Jawab tanpa batas. Seluruh gunung ditambah area sekitar di dasar gunung berada dalam lingkup sekte Anda. Fang Yu bertanya lagi. Ya, jawab tanpa batas. Maka kekuatan sektemu tidak terlalu buruk, jika tidak, kamu tidak dapat menempati tempat sebesar itu, kata Fang Yu. Mendengar ini, Wu Jian menoleh dan berkata sambil tersenyum masam, Senior, jangan mengejek kami. Di Wuzhu, Bai Yanzong kami adalah sekte kecil yang dapat diabaikan, dan kami bahkan tidak memiliki pangkat. Tapi tempat yang kamu tempati sangat besar. Jika kamu meletakkannya di bumi, itu akan menjadi sekte teratas dalam kata-katamu, kata Fang Yu. Bumi, Wu Jian jelas belum pernah mendengarnya. Itu tempat asalku, itu di level terendah. Kamu belum pernah mendengarnya, itu normal, kata Fang Yu. Pesawat terendah, sorot mata Fang Yu bahkan lebih terkejut. Jika kata-kata Fang Yu benar, maka, seorang biksu dari alam terendah bisa menjadi sangat kuat, betapa mempesona bakatnya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa Bai Yanzongmu tidak memiliki pangkat. Aku ingin tahu, bagaimana kamu menilai pangkatmu? Berapa pangkatnya? Fang Yu bertanya, selama pangkat suatu kekuatan bergantung pada kekuatan pemimpinnya, itu adalah pemimpin, penguasa, dan hierarki. Wu Jian berkata, semakin kuat kekuatan mereka, semakin tinggi peringkat sekte mereka. Apakah tidak ada pernyataan resmi? Bukankah begitu banyak kekuatan yang perlu menggunakan organisasi resmi untuk menilai pangkatnya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, Wu Jian berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, tidak ada keteraturan di hutan belantara selatan, dan bahkan 5 hutan belantara. Siapapun yang kuat dapat mendominasi segalanya, tidak ada perintah. Fang Yu teringat apa yang dikatakan pria aneh di Minglou sebelumnya. Karena dia dan Han Miaoyi menyamar sebagai anggota dari 2 keluarga kerajaan monster kuno, Xian Liu dan Lu Chen, orang asing di Minglou berpikir jika mereka datang ke dunia liar, mereka pasti tidak akan selamat. Karena dunia liar penuh dengan perkelahian, pembunuhan, dan tidak ada ketertiban sama sekali. Hari ini, kata-kata Wu Jian dapat dianggap membenarkan hal ini. Karena tidak ada perintah, bagaimana seharusnya pangkat kekuasaan dinilai secara spesifik? Fang Yu bertanya lagi. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia menjawab, ambillah 4 kekuatan yang diakui sebagai yang terkuat di Wuzhu, yaitu Sui Jingcheng, Akademi Wanli, Furongmen, dan keluarga kuno, keluarga Bi. 4 kekuatan ini adalah 1 kota, 1 perguruan tinggi, 1 sekte, 1 keluarga, semuanya terdengar beragam. Fang Yu mengangkat alisnya. Ini adalah situasi di dunia liar. Berbagai kekuatan terpecah dan bertarung satu sama lain. Wu Jian berkata, jika kekuatan kecil seperti kita ingin bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini, mereka hanya dapat melapor kepada kelompok untuk melakukan pemanasan dan membentuk aliansi. Hampir tidak memiliki status sedikit pun, dan tidak akan dihancurkan begitu saja. Akankah kekuatan besar ini mengambil tindakan terhadapmu? Fang Yu bertanya. Tidak, kekuatan besar meremehkan kita sama sekali. Bahaya sebenarnya datang dari kekuatan yang hanya 1 tingkat lebih kuat dari kita, atau para penggarap jahat. Wu Jian berkata dengan suara yang dalam, terutama para penggarap jahat itu. Pasukan, mereka akan segera mengambil tindakan jika mereka ingin menghancurkan siapapun, tanpa alasan atau alasan apapun. Karena ada kultivator jahat, mengapa Anda tidak membentuk aliansi jalan lurus? Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, jika ada kejahatan, ada kebenaran, dan kejahatan tidak menekan kebenaran. Tidak, saya tidak tahu tempat lain, setidaknya tidak ada hal seperti itu di Wuzhu. Wu Jian menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, apakah itu aliansi atau kekuatan besar, yang mereka pedulikan hanyalah kepentingan mereka sendiri. Tampaknya kekuatan pemupukan jahat hanyalah sebuah kekuatan. Selama kamu tidak melakukannya, memprovokasi dirimu sendiri, maka kamu tidak perlu mempedulikannya. Jika tidak, apalagi yang lainnya,
salah satu dari 4 kekuatan yang disebutkan tadi, salah satu dari mereka akan berdiri dan mengatakan sesuatu, itu akan cukup untuk membuat banyak sekte budidaya jahat iri dan menahan diri. Tetapi 4 kekuatan besar tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Fang Yu mengangguk. Selama percakapan dengan Wu Jian, dia memiliki pemahaman dasar tentang lingkungan biksu di dunia liar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah versi yang lebih besar dari dunia budidaya bumi. Alasan mengapa tidak ada otoritas dan ketertiban yang efektif di alam liar adalah karena wilayahnya terlalu besar dan terlalu banyak kekuatan. Dengan kekuatan yang lebih besar, secara alami mustahil untuk membangun tatanan yang efektif. Karena tidak ada yang menerima siapapun, dunia liar ini seharusnya lebih menarik dari sebelumnya. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. "Yah, Saudara Fang, menurutku juga begitu," jawab Han Miaoyi. Selama percakapan, Fang Yu dan rombongannya berjalan perlahan ke puncak gunung. Benar saja, setelah sampai di puncak gunung, banyak sekali bangunan yang terlihat. Sekte di puncak gunung berdiri di tengah awan dan kabut, dan terdapat tenaga nuklir yang kuat yang merembes ke dalamnya, yang benar-benar terasa seperti gerbang peri. Namun, Bai Yanzong seperti itu, apalagi di hutan belantara selatan, hanyalah sekte sepele di Wushu. Bisa dibayangkan betapa tingginya tingkat sebagian besar kekuatan di alam liar. Senior, saya akan membawa Anda menemui Master Sekte Api Putih kami terlebih dahulu, dan condong ke kiri. Pada saat yang sama, saya harus melaporkan kepada Master Sekte hasil perjalanan ini. Wu Jian berkata dengan nada yang sangat berat. Tidak masalah, jawab Fang Yu. Dia mengikuti kembali Wu Jian. Yang terpenting adalah memahami situasi di dunia liar terlebih dahulu. Wu Jian memberitahunya banyak hal, tapi itu tidak cukup. Status penguasa Sekte Api Putih lebih tinggi, dan dia harus tahu lebih banyak tentangnya. Dengan cara ini, Fang Yu dan Han Miaoyi mengikuti Wu Jian dan berjalan jauh di sepanjang jalan Bai Yanzong. Sepanjang jalan, saya melihat banyak murid berseragam berjubah merah. Melihat Wu Jian, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan membungkuk. Bagi dua orang luar, Fang Yu dan Han Miaoyi, mereka hanya melirik mereka, tanpa banyak keraguan atau rasa ingin tahu. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Sekte Api Putih bukanlah sekte besar, suasana di dalamnya. Fang Yu masih sangat menyukainya. Wu Jian membawa Fang Yu dan Han Miaoyi ke loteng kuno di kedalaman. Saya telah melihat sesepuh agung. Seorang murid laki-laki sedang menjaga gerbang di sini, dan ketika dia melihat Wu Jian, dia langsung memberi hormat. Apakah kepala yang bertanggung jawab? Neraka bertanya. Kepalanya ada di ruang alkimia sebelumnya, dan sekarang dia seharusnya kembali ke aula utama. Jawab murid laki-laki itu. Mengangguk tanpa henti, dia membawa Fang Yu dan Han Miaoyi ke aula utama loteng. Kemudian, saya melihat seorang biksu berjubah merah, berdiri di tengah aula utama, memegang pil hitam di tangannya, seolah sedang mengamati sesuatu. Wu Jian, aku telah melihat kepalanya. Wu Jian memberi hormat. Oh, Tetua Agung kembali begitu cepat. Zuo yang memandang Wu Jian, dan bertanya dengan heran. Wu Jian segera berlutut dan berkata dengan sedih, "Kepala, saya tidak dapat membantu Anda." Perilaku yang tidak terputus menyebabkan ekspresi Zuo yang berubah. Segera meletakkan pil di tangannya, dan melangkah maju untuk membantu. Mengapa sesepuh agung mengatakan ini? Zuo yang bertanya. Pergi ke pintu yang sama denganku untuk menemukan makam Raja Abadi Tongtian, semuanya mati. Wu Jian berkata dengan suara pelan. Apa? Wajah Zuo yang berubah, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kelompok tetua dan murid yang mengikuti Wu Jian ke makam Raja Abadi Tongtian adalah kekuatan inti dari Bai Yanzong mereka. Sebelum mereka berangkat, Zuo yang secara khusus bertanya kepada mereka, jika mereka dalam bahaya, mereka harus segera menoleh dan tidak dibutakan oleh keuntungan dan kehilangan nyawa. Dia mengharapkan pengorbanan, tapi, dia tidak menyangka pengorbanannya begitu besar. Di antara semua staf, hanya ada satu yang selamat. Jika bukan karena dua senior yang menyelamatkanku, aku juga akan mati di dalam, kata Wu Jian. Dia melihat ke kiri dan melihat Fang Yu dan Han Miaoyi berdiri di belakang. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Sebagian besar kekuatan inti telah mati, dan bagi sekte kecil Sekte Api Putih, ini sudah menjadi bencana. Dia sekarang dalam keadaan kebingungan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetua, kamu ceritakan semua yang terjadi selama ini. Zuo yang menarik napas dalam-dalam dan gemetar.
Dengan suara gemetar, dia menceritakan semua masalah yang dihadapi selama ini. Namun nyatanya, meski perjalanan dari Wuzhu ke Endless Plain jauh, paling banter hanya tersesat dan membuang banyak waktu. Pengorbanan, setelah memasuki kuburan Raja Peri. Ketika Wu Jian mengatakan bahwa pemimpin Su Feng dibunuh oleh Fang Yu, ekspresi Zuo yang berubah, dan dia kembali menatap Fang Yu, ekspresinya tidak menyenangkan. Kepala, Su Feng terkutuk. Dia menggunakan kita untuk mencari jalan baginya, untuk memuluskan semua rintangan sampai batu nisan Raja Peri, dia tidak mengambil nyawa kita sama sekali. Wu Jian mengertakkan gigi dan berkata, saya mengerti, saya mengerti. Saya tidak memiliki pemikiran apapun tentang pembunuhan Su Feng, tapi setelah Su Feng meninggal, aliansi 100 sekte pada dasarnya dibubarkan. Zuo yang menghela nafas dan berkata, kehilangan suaka aliansi, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa bergabung dengan aliansi lain. Kata Wu Jian, Bai Yanzong hari ini, aliansi mana yang mau menerima kita? Zuo yang berkata dengan getir. Dengan pertanyaan ini, Wu Jian juga menundukkan kepalanya. Memang benar Bai Yanzong awalnya adalah sekte kecil, dan sekarang menderita kerugian sebesar itu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Dunia liar adalah tempat yang sangat kejam. Setelah kehilangan perlindungan aliansi, situasi Bai Yanzong akan menjadi sangat berbahaya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa di tempat Wuzhu ini, kecuali di wilayah tengah, para pembudidaya jahat tersebar di banyak tempat. Begitu mereka menjadi sasaran oleh kultivator jahat tertentu, mereka akan dihabisi. Zuo yang menarik napas dalam-dalam, melihat ke arah Fang Yu dan Han Miaoyi di belakang, mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan leluhur saya, dua senior, atas anugerah penyelamatan hidup Anda, tidak ada balasan. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, ikuti saja. Fang Yu berkata, untuk pembayarannya, Anda hanya perlu memberitahu kami lebih banyak tentang Wuzhu, hutan belantara selatan, dan bahkan dunia liar. Petik 2. Oke, aku tidak tahu apa yang ingin diketahui kedua senior itu. Aku harus tahu segalanya di baliknya. Zuo yang bangkit kembali dan berkata, meskipun nafas Fang Yu lemah, Han Miaoyi juga tidak terlihat kuat. Tapi Zuo yang tahu bahwa kedua biksu dari dunia luar ini pasti tidak lemah. Mampu membunuh Su Feng membuktikan kekuatan mereka. Oleh karena itu, kita tidak boleh lalai dalam hal apapun. Adapun hal-hal yang menyedihkan, sekarang setelah hal itu terjadi, tidak ada gunanya terlibat. Selanjutnya, Fang Yu dan Han Miaoyi duduk di hadapan Zuo Yang. Percakapan kedua belah pihak berpusat di Wuzhu. Karena Zuo Yang dan Wu Jian tidak mengetahui situasi di tempat lain. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu, apakah kalian semua pernah melihat biksu misterius itu dengan mata kepala sendiri? Fang Yu tiba-tiba bertanya ketika dia memikirkannya. Petik 2. Saya melihat Su Feng mengadakan konferensi aliansi pada waktu itu. Pada pertemuan tersebut, dia mengundang biksu misterius itu ke atas panggung. Setelah itu, biksu tersebut menyampaikan berita tentang makam Raja Abadi Tongtian. Kiri yang menjawab, selain pertemuan itu, apakah Anda mempunyai informasi lebih lanjut tentang biksu itu? Fang Yu bertanya. Zuo Yang dan Wu Jian sama-sama menggelengkan kepala dan berkata, kami bertemu dengannya di konferensi aliansi itu. Sebelum atau sesudahnya, kami tidak pernah bertemu lagi, apalagi informasi apapun tentang dia. Kalau begitu biksu ini memang sangat misterius. Fang Yu menyipitkan matanya. Mengapa dia memberitahu Su Feng tentang berita besar tentang makam Raja Abadi? Meskipun Su Feng adalah pemimpin dari aliansi 100 sekte, aliansi 100 sekte sendiri tidak ada hubungannya. Betapa kuatnya, bukankah dia harus menyampaikannya? Berita tentang Raja Abadi ke kekuatan yang lebih kuat. Setelah mengatakan ini, Fang Yu menghela nafas dan berkata, hei, aku tahu aku tidak akan membunuh Su Feng secepat ini, dan aku tidak menanyakan pertanyaan penting apapun. Namun meskipun demikian, dalam situasi saat itu, sulit bagi Su Feng untuk bertahan hidup karena Fang Yu sudah memutuskan untuk menembak, meskipun itu hanya pukulan. Dan kekuatan pukulan itu sebenarnya jauh melebihi ekspektasinya, dan itu langsung meledakkan Su Feng. Kemudian, setelah memikirkannya, alasan mengapa kekuatan pukulan itu melebihi ekspektasi terkait dengan Fang Yu yang melintasi batas lagi. Mungkin, setelah datang ke dunia liar, batas kekuatannya telah berkurang lagi. Senior ingin mengetahui informasi tentang biksu itu,
mungkin dia bisa pergi ke Sekte Xuanshan Su Feng untuk menyelidikinya. Wu Jian berkata, wakil kepala atau tetua Sekte Xuanshan mungkin punya petunjuk. Itu benar, Fang Yu mengangguk dan menjawab, kamu masih harus membantu memimpin. Dimengerti, senior, jawabnya tanpa henti. Tapi jangan terlalu khawatir, aku istirahat dulu. Fang Yu berkata lagi, saat aku selesai istirahat, kita akan pergi ke Sekte Xuanshan bersama. Bagus, Wu Jian mengangguk lagi. Apakah kedua senior itu membutuhkan tempat yang tenang? Saya akan meminta murid saya untuk membawa Anda ke sana, kata Zuo Yang. Ya, Fang Yu mengangguk. Dengan cara ini, Zuo Yang mengirim seorang murid untuk membawa Fang Yu dan Han Miaoyi ke tempat yang lebih dalam. Segera, saya sampai di sebuah platform di tepi tebing gunung. Dua senior, tempat ini adalah tempat peristirahatan sekte kami. Murid itu memperkenalkan. Oke, silakan lakukan dulu, kata Fang Yu. Setelah murid itu membungkuk, dia mundur. Saudara Fang, apakah kamu menemukan sesuatu? Kata Han Miaoyi. Saya tidak menemukan banyak. Saya harus menghitung apa yang saya dapatkan dari batu nisan Raja Abadi sebelumnya untuk melihat apa yang telah saya peroleh, kata Fang Yu. Dengan itu, dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Han Miaoyi. Ada semua serba-serbi di tangan Raja Abadi Tongtian, dan semuanya ada di dalamnya. Silakan inventarisasi dengan baik dan lihat apakah ada barang yang nilainya lebih tinggi, dan keluarkan secara terpisah, kata Fang Yu. Cincin penyimpanan Raja Abadi Tongtian. Mata indah Han Miaoyi penuh dengan keterkejutan. Saat ini, Fang Yu telah mengeluarkan seruling Zuxian. Bahkan orang tua gila itu berkata bahwa seruling Zuxian ini sangat berguna baginya, jadi, tentu saja itu adalah hal yang baik. Artefak magis Dao besar, keberadaannya bahkan lebih kuat daripada artefak abadi. Fang Yu menyipitkan mata, mengamati permukaan Zuxiandi dengan cermat. Permukaan Zuxiandi sangat halus, dengan cahaya biru samar. Ada bekas seperti bibit di corongnya. Ini adalah jejak hukum Dao yang dipahami oleh Raja Abadi Tongtian. Ada total 9 lubang suara pada badan seruling. Benarkah, kalau aku memainkannya saja, akan terdengar suara seruling yang berisi hukum Dao besar, membunuh semua musuh. Fang Yu berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, dia menempelkan corong ke mulutnya. Dia telah hidup di bumi selama 5.000 tahun. Meski tidak tertarik dengan alat musik, ia juga mencoba mempelajari alat musik dan sejenisnya karena usianya yang terlalu lama. Oleh karena itu, dia tetap bisa memainkan seruling. Fang Yu berpikir sejenak, dan berjalan ke tepi tebing untuk berhati-hati. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan sekelompok kekuatan jalan, menyelubungi dirinya sendiri, membentuk ruang tertutup, jika Zuxiandi terlalu mematikan dan secara tidak sengaja melukai para biksu di sekitarnya. Semuanya sudah siap, Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan meniup ke corong. Dia tidak menggunakan energi nyata apapun, dia hanya menarik napas dan mencoba. Panggil, namun, Zuxiandi tidak mengeluarkan suara seruling apapun, sebaliknya, ada perasaan bocor. Udara yang dihembuskan Fang Yu keluar melalui lubang suara ketiga seruling. Hah, ada apa? Fang Yu membeku beberapa saat, lalu mencoba meledakkannya lagi, dengan hasil yang sama. Seruling Zuxian ini, diam. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi di balik lubang suara ketiga. Sial, bukankah terlalu panjang dan rusak? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, mengambil seruling Zuxian, dan melihat ke dalam melalui corong. Tapi hanya melihatnya seperti ini, matanya berubah. Dalam seruling Zuxian ini, memang ada sesuatu yang menghalanginya. Akibatnya, udara Fang Yu tidak bisa mengalir dengan lancar, dan semuanya bocor ke lubang suara ketiga. Apa itu? Fang Yu mengerutkan kening dan menunjukkan. Dia melepaskan sedikit energi sejati, dan dengan mudah mengeluarkan benda-benda yang diblokir di Zuxian Flute. Bukan kotoran seperti debu, tapi bola kertas. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia segera membuka bola kertas seukuran ibu jari itu. Setelah bola kertas dibuka, terlihat sebuah kalimat tertulis di kertas kusut tersebut. Fontnya tidak besar dan tulisan tangannya sangat coretan. Fang Yu menyipitkan matanya dan melihat dengan hati-hati, hanya untuk melihat isi kalimatnya. Jixing Yuan ada di dunia liar, temukan dia dan hindari King Tianzun untuk saat ini. Kata-kata ini mengejutkan hati Fang Yu, dan wajahnya langsung berubah. Tempat munculnya bola kertas ini, serta tulisan tangan yang sangat coretan yang terlihat sangat cemas saat saya menulisnya,
semuanya menunjuk pada orang yang meninggalkan kalimat ini di bola kertas, mungkin orang tua gila. Kalimat ini, ketika bertatap muka, lelaki tua gila itu tidak mengatakannya, tetapi memilih untuk menuliskannya di atas kertas, memasukkan kertas itu ke dalam seruling Zuxian, biarkan Fang Yu mengetahuinya sebelum membukanya. Perilaku ini menunjukkan bahwa lelaki tua gila itu menghindari semacam pengawasan. Namun kemunculan lelaki tua gila itu hanyalah bekas yang tertinggal di batu nisan. Bentuk ini sendiri dapat menghindari sebagian besar bentuk pengawasan atau pengintaian. Namun lelaki tua gila itu tetap memilih menggunakan cara primitif untuk menyebarkan berita, yang artinya menurutnya dalam bentuk tanda, ia tetap tidak bisa bersembunyi dari pengawasan itu. Dari siapa pengawasan itu berasal? Mungkinkah itu adalah Raja Langit Agung yang tertulis di kertas, Sky Supreme? Fang Yu mencari ingatan itu di benaknya tanpa kesan apapun. Maka, ini adalah eksistensi yang belum pernah dia lihat atau ketahui. Orang tua gila yang tidak takut-takut pada langit, bahkan Raja Peri pun tidak melihatnya, tapi dia terlihat sangat iri karenanya. Selain itu, juga tertulis di bola kertas agar Fang Yu menghindari King Tianzun untuk saat ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan King Tianzun. Tentu saja, mungkin ada aspek lain yang ditakuti oleh orang tua gila itu. Tapi tidak peduli apa, nama King Tianzun telah terukir kuat di hati Fang Yu. Di atas bola kertas, lelaki tua gila itu juga menulis nama lain. Ji Xingyuan. Nama ini sudah tidak asing lagi bagi Fang Yu. Di satu sisi, kemungkinan besar ini adalah pria bermarga Ji yang memberinya tubuh roh Dao. Di sisi lain, Fang Yu telah berbicara dengan Ji Xingyuan. Ketika dia mendapatkan bagian dari fragmen asli di alam Suyuan. Meski saya tidak melihat wajahnya, isi percakapannya sangat berharga. Pada saat itu, Ji Xingyuan memberitahu Fang Yu bahwa setelah mengumpulkan fragmen dari 9 asal-usul, dia akan mengetahui segalanya dan memulai era baru. Kata-kata itu membuat Fang Yu saat itu mendengarnya di balik awan kabut, dan dia tidak tahu kenapa. Tapi sekarang, Fang Yu tidak mendapatkan lebih banyak fragmen asli, tetapi mendapat berita tentang Ji Xingyuan. Orang tua gila itu menjelaskan bahwa Ji Xingyuan berada di dunia liar. Bolehkah aku benar-benar melihatnya? Tapi menurut apa yang dia katakan saat aku bertemu terakhir kali, aku tidak bisa membiarkanku melihat wajah aslinya. Maksud dari kata-katanya adalah aku harus mengumpulkan 9 pecahan asli sebelum aku bisa tahu wajah aslinya dan informasi lainnya. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir dalam hatinya. Fang Yu sebenarnya tidak memiliki banyak informasi tentang Ji Xingyuan. Satu-satunya evaluasi yang mungkin saya ketahui tentang dia berasal dari Raja Hantu yang saya lihat di batu nisan di bumi. Saat itu, Raja Hantu menunjukkan rasa takutnya pada pria bermarga Ji yang menghadirkan tubuh roh Fang Yu Dao. Dan Raja Hantu itu sendiri pastilah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hal ini terlihat dari metode rahasia Raja Hantu yang dia berikan kepada Fang Yu. Ini menunjukkan bahwa jika Ji Xingyuan adalah pria bermarga Ji, maka kekuatannya pasti lebih tinggi dari Raja Hantu. Faktanya, yang tidak disangka Fang Yu adalah Ji Xingyuan masih hidup. Setelah pertukaran terakhir dalam fragmen aslinya, dia selalu merasa bahwa Dewa Ji Xingyuan tidak lagi bertahan di dunia. Bentuk yang ada saat ini kemungkinan besar adalah wasiat, tubuh roh, Del. Tidak dikatakan bahwa Dewa Ji Xingyuan ada di dunia liar. Anda tidak perlu mengesampingkan pikiran Anda begitu cepat. Suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Petik 2 titik titik titik. Memang benar, Ji Xingyuan yang disebutkan oleh orang tua gila itu mungkin masih berupa surat wasiat. Tapi bagaimanapun juga, orang tua gila itu tidak akan menipuku. Fang Yu memegang bola kertas di tangannya dengan mata yang menakjubkan, dan berkata, dia membiarkan aku pergi mencari Ji Xingyuan, maka aku harus melakukan ini secepat mungkin. Tapi begitulah yang dikatakan, dunia liar begitu besar, bagaimana dia bisa menemukan Ji Xingyuan? Fang Yu tidak tahu seperti apa rupa Ji Xingyuan, dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengenai nafas, tidak begitu yakin. Aku tahu, hanya namanya dan informasi bahwa dia adalah manusia. Hanya dengan 2 informasi ini, mencarinya, dapat dikatakan tidak ada cara untuk memulai, tidak ada petunjuk. Dibandingkan mencari Ji Xingyuan, yang murni takdir, menurutku lebih penting bagimu untuk menghindari King Tianzun untuk sementara. Li Huoyu berkata lagi, King Tianzun, ini juga keberadaan yang tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu siapa dia, jadi bagaimana saya bisa menghindarinya? Fang Yu menyipitkan mata,
memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Kamu dan air mata kriogenik, tahukah kamu apa itu surga?" "Aku tidak tahu," Li Huoyu menjawab dengan sederhana. "Apakah kamu tidak tahu?" Fang Yu mengangkat alisnya, "Jika kamu tahu, jangan sembunyikan. Ini informasi yang sangat penting. Aku benar-benar tidak tahu kali ini." Li Huoyu berkata, "Ini adalah pesan yang diambil risiko oleh orang tua gila itu untuk disampaikan kepadamu. Jika aku mengetahuinya, aku akan segera memberitahumu, mengapa dia harus melakukan ini. Masuk akal jika kamu mengatakan itu." Fang Yu mengerutkan kening. "Jangan khawatir, lebih mudah untuk mengetahui secara pasti keberadaan King Tianzun ini daripada menemukan Ji Xingyuan." Li Huoyu berkata, "Dia pasti ada di dunia liar, dan dia adalah eksistensi yang sangat kuat." "Yah, kamu bisa mencari informasinya dulu," kata Fang Yu. "Kumpulkan informasinya. Orang-orang memintamu menghindari King Tianzun. Bukankah kamu berinisiatif untuk bergabung lagi?" kata Li Huoyu. "Cuma mengumpulkan informasi, tidak terburu-buru. Apapun yang terjadi, aku harus tahu seperti apa musuhku kan. Seperti kata pepatah, mengenal diriku dan musuh bernilai 100 pertempuran," kata Fang Yu. "Saya setuju dengan gagasan Master, tetapi dalam proses pengumpulan informasi, Master harus memperhatikan untuk menyembunyikan informasinya sendiri, sehingga Yang Mulia Surgawi tidak dapat menyadarinya." Menangis air mata dingin juga berkata, "Jangan menyembunyikannya saat mengumpulkan informasi. Saya sarankan, Anda berada di dunia liar ini, untuk sementara tinggalkan identitas Fang Yu." Li Huoyu berkata, "Mulai sekarang, tinggalkan identitasmu saat ini." Fang Yu menyipitkan matanya. Dia mengerti maksud Li Huoyu, yaitu membiarkan dia menyamarkan identitasnya mulai sekarang. Fang Yu menggunakan metode ini beberapa kali ketika dia berada di bumi. Misalnya, langsung gunakan nama masternya Dao Tian, dan gunakan Fang Changsheng, Fang Chengtian. Menurut orang tua gila itu, sekarang penguasa surgawi agung berada dalam kegelapan, tetapi Fang Yu dalam terang. Jika Anda ingin berjaga-jaga, Anda tidak boleh meninggalkan jalan buntu. Apalagi sekarang, Fang Yu baru saja tiba di alam liar, dan dia tidak tahu apa-apa tentang alam ini. Jika Anda ingin menghindari ketahuan oleh Great Sky dalam situasi ini, cara terbaik adalah berpura-pura. Saranmu lumayan. Memang mungkin untuk melakukannya. Belum ada yang mengenalku ketika aku baru saja tiba di dunia liar. Fang Yu berkata, "Kalau begitu mulailah dari hari ini dan tentukan identitas baru untuk dirimu sendiri." Setelah berbicara, Fang Yu menarik napas dalam-dalam, membuka tangannya lagi, dan melihat kata-kata yang tertulis di bola kertas. "Lalu, simpanlah." Dia awalnya hanya ingin mencoba memainkan Suxian Flute, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada penemuan kunci seperti itu. "Oke, coba seruling Zuxian ini lagi." Fang Yu mengambil seruling Zuxian lagi dan meletakkan kepala seruling di depan mulutnya. Pertama-tama hancurkan paragraf pendek dan lihat reaksi seperti apa yang akan ditimbulkannya. Memikirkan hal ini, Fang Yu mulai memainkan seruling. Segera, seruling yang santai dan halus terdengar di platform meditasi. "Lumayan, apakah aku terlalu kuat atau ini bonus Zuxiandi?" Fang Yu terkejut. Seruling itu terdengar santai, tanpa ada hal yang mematikan di dalamnya. Setidaknya bagi Fang Yu sendiri, suara seruling membuatnya cepat tenang karena fluktuasi mood bola kertas yang ditinggalkan lelaki tua gila itu. "Saya tidak tahu apakah itu efek psikologis atau alasan lain, gerakan Zenki di meridiannya juga semakin cepat. Ini hanya untukku, dan tidak bisa digunakan sebagai referensi." Suara seruling sepertinya tidak menyakiti siapapun secara tidak sengaja, lalu. Sambil berpikir, Fang Yu menarik kekuatan jalan besar terselubung di daerah sekitarnya. Dengan cara ini, suara seruling Zuxiandi dapat disalurkan ke dunia luar. Han Miaoyi, yang diam-diam menghitung harta karun di ring penyimpanan, tiba-tiba mendengar suara seruling, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia menarik kesadarannya dan mengangkat kepalanya, dan dia melihat punggung Fang Yu berdiri di depan dan memainkan seruling. Suara serulingnya indah sekali, seperti suara peri. Saat ini, Han Miaoyi merasa seperti dia telah memasuki kondisi konsentrasi tertentu. Kekuatan para dewa dan iblis, yang selalu eksklusif di tubuhnya, tiba-tiba memasuki keadaan yang sangat damai. Dan suasana menjadi sangat tenang. Seolah-olah, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengganggu pikirannya. "Saudara Fang." Han Miaoyi menatap punggung Fang Yu,
dengan sedikit kekaburan di matanya. Pada saat ini, seluruh Bai Yanzong di puncak terdiam. Karena, para biksu di sudut manapun dari Sekte Api Putih, semuanya mendengar suara seruling yang panjang dan indah ini. Suara seruling sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, membuat mereka tenggelam dalam sekejap, dan mata mereka menjadi kusam setelah mengesampingkan barang-barang yang ada. Namun, nafas di meridian mereka mulai beredar dengan cepat, memasuki kondisi puncak tertentu. Siapa yang memainkan seruling? Zuo Yang, yang masih berbicara dengan Wu Jian di aula dalam, tampak terkejut dan berjalan keluar lobi. Suara seruling membuatnya terpesona sejenak, melupakan semua masalahnya. Perasaan sedih dan cemas yang asli dilepaskan pada saat ini. Di belakang, aku memejamkan mata dan mendengarkan dengan tenang suara seruling. Pada saat ini, Fang Yu, yang sedang memainkan seruling, tidak menyangka bahwa dia akan mampu membenamkan seluruh Sekte Api Putih dengan meniupnya seperti ini sesuka hati. Dia hanya berpikir seruling itu terdengar sangat bagus. Bahkan jika seruling Zuxian ini tidak memiliki fungsi substantif apapun, hanya mampu mengeluarkan suara seruling yang menyenangkan, sudah sangat berharga. Fang Yu berkata, sayangnya, saya bukan seorang seniman. Selama kata-katanya, dia berhenti memainkan seruling. Seruling itu berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, para biksu yang tenggelam di berbagai tempat Bai Yanzong semuanya terjaga. Ledakan, salah satu murid sekte dalam telah memasuki tahap kemacetan di tingkat budidaya aslinya. Tetapi pada saat serulingnya berhenti, dia benar-benar berhasil menembus kemacetan. Ledakan, mata murid batin terbuka lebar, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia menerobos. Dia benar-benar berhasil menerobos. Saya pikir dia akan terjebak dalam keadaan ini selama sisa hidupnya, sampai dia diusir dari sekte oleh Bai Yanzong dan menjadi tukang reparasi pengembara. Tapi sekarang, dia akhirnya berhasil menerobos. Seruling. Suara seruling tadilah yang membantunya menerobos kemacetan dengan lancar. Terima kasih, terima kasih. Murid batin ini tidak tahu dari mana suara seruling itu berasal, tapi masih berlutut di tanah, bersujud dengan rasa terima kasih. Dan hal seperti ini tidak terjadi begitu saja padanya. Seperti dia, puluhan murid lainnya yang berada dalam tahap kemacetan membuat terobosan setelah mendengarkan suara seruling. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, para pembudidaya secara berturut-turut melepaskan nafas basis budidaya di Sekte Api Putih ini bukan apa yang mereka lakukan dengan sengaja, tetapi setelah terobosan dunia, mereka tanpa sadar melepaskan nafas mereka. Aku berhasil menerobos. Aku berhasil menembus kemacetan. Aku berhasil menembus kemacetan. Akhirnya aku mencapai negeri dongeng. Pangkalan kultivasi saya telah meningkat. Pada saat ini, Bai Yanzong, para biksu yang telah mencapai terobosan dalam kultivasi mereka, semuanya berada dalam ekstasi. Berdiri di depan gerbang, bersandar ke kiri, menoleh dan melihat ke belakang. Ya, itu senior. Seniorlah yang baru saja memainkan seruling. Zuo yang berkata dengan kaget. Banyak murid melepaskan nafas mereka, dan mereka menerobos kemacetan basis kultivasi mereka, karena suara seruling tadi. Wu Jian melangkah maju dan berkata dengan takjub. Suara seruling memang membantu kita melancarkan nafas dalam tubuh kita, jika dalam masa kemacetan, kita akan menerobos, Zuo yang berkata, itu hanya suara seruling. Ini benar-benar dapat membantu menerobos ranah kultivasi, Fang Senior, pada akhirnya. Zuo yang saat ini, nadanya terkejut dan bersemangat. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk bertemu dengan keberadaan Fang Yu. Kepala, ayo naik sekarang, kata Wu Jian. Tidak, jangan ganggu senior. Zuo yang berkata dengan sungguh-sungguh. Hah, apakah ada latihan kolektif yang terjadi di dalam Bai Yanzong? Mengapa Anda tiba-tiba merasakan begitu banyak aura dasar kultivasi? Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit bingung. Tapi dia tidak peduli, tapi menatap seruling Zuxian di tangannya. Apa mematikan seruling ini? Kamu masih harus mengujinya dalam pertarungan sebenarnya, sekarang kamu tidak bisa main-main. Kata Fang Yu sambil menyingkirkan seruling Zuxian dan berbalik. Kemudian, dia menemukan bahwa Han Miaoyi sedang menatap lurus ke arahnya. Saat ini, mata kiri Han Miaoyi bersinar dengan cahaya keemasan, dan mata kanannya bersinar dengan cahaya merah. Wajahnya agak lesu, dan matanya yang indah penuh warna obsesif. Namun, ada dua air mata lagi di sudut matanya.
Para dewa dan iblis memiliki kesadaran yang sama lagi. Ada apa? Fang Yu sedikit mengernyit dan melangkah maju. Melihat Fang Yu berjalan-jalan, Han Miaoyi sepertinya sadar kembali. Dia menatap Fang Yu, matanya yang indah melebar. Apa yang salah denganmu? Fang Yu bertanya. Pemilik, Han Miaoyi tiba-tiba melompat dan langsung memeluk Fang Yu. Fang Yu tidak menghindar, jadi dia memeluknya. Dari gelar master, sekarang yang mendominasi tubuh telah menjadi kesadaran iblis lagi. Kenapa kamu keluar lagi? Fang Yu bertanya. Tuan, kamu tahu cara memainkan seruling. Han Miaoyi memeluk Fang Yu erat-erat dan berkata, kamu benar-benar luar biasa, kekagumanku padamu. Tahukah kamu bahwa kekuatan lenganmu adalah cukup untuk menghancurkan besi yang dalam itu hingga berkeping-keping? Fang Yu berkata dengan ringan, artinya, aku bisa menolaknya, dan itu hilang untuk orang lain. Ya, maafkan aku. Han Miaoyi segera melepaskan tangannya dan mundur. Kenapa kamu baru saja menangis? Fang Yu bertanya, apakah serulingku enak mendengar tangisan, atau sulit mendengar tangisan? Apakah aku menangis? Tidak ada. Han Miaoyi menyentuh wajahnya, dan dia merasakan air mata. Kalau begitu, senang mendengar tangisan, Tuan, kenapa kamu begitu baik? Memainkan seruling itu sangat bagus. Han Miaoyi memandang Fang Yu, matanya berkedip-kedip seperti bintang. Bukannya aku bagus, tapi seruling itu bagus. Fang Yu berkata, senang sekali kamu bermain. Tapi aku tidak mengetahuinya sama sekali, kata Han Miaoyi. Oke, serulingnya bukan kuncinya. Aku baru saja memintamu menghitung harta berharga di ring penyimpanan. Apa hasilnya? Fang Yu bertanya. Saudara Fang, inventarisnya belum selesai, tetapi dilihat dari kemajuan saat ini, masih banyak harta berharga. Misalnya, ada lebih dari selusin jenis pil spiritual, semuanya sangat efektif. Beberapa digunakan untuk memulihkan energi darah, dan ada pula yang digunakan untuk menyembuhkan luka, dan ada. Pada saat ini, pembicara menjadi Han Miaoyi dengan kesadaran ilahi lagi. Mengapa tiba-tiba ia kembali ke keadaan tubuh para dewa dan iblis yang sama? Apakah karena suara seruling tadi? Fang Yu sedikit bingung. Selain pil, itu adalah artefak magis. Di dalamnya ada 4 artefak magis yang terlihat sangat kuat. Labu emas sepertinya berfungsi sebagai segel. Ada juga cermin sebesar pintu, tapi bentuknya seperti kaca, jika dilihat dari dekat. Itu terlihat seperti lingkaran sihir atau senjata ajaib, gelang platinum dengan kekuatan abadi di dalamnya, dan topeng, yang terlihat seperti semacam alat untuk menyamar. Han Miaoyi melanjutkan kata, tunggu, apa yang terakhir? Fang Yu bertanya, topeng. Han Miaoyi terkejut dan menjawab, keluarkan topeng ini dan lihatlah, kata Fang Yu. Han Miaoyi segera mengeluarkan topeng dari ring penyimpanan. Topeng ini bersinar, dengan cahaya putih samar, tanpa garis atau tanda apapun di permukaannya. Fang Yu langsung menempelkannya ke wajahnya. Bas, saat ini, lampu menyala. Topeng itu tampak menyatu dengan wajah Fang Yu. Saat ini, fitur wajah Fang Yu menghilang. Namun sedetik berikutnya, fitur wajah tiba-tiba muncul. Namun, itu bukan lagi penampilan asli Fang Yu, melainkan wajah yang cantik terlebih lagi. Tidak hanya wajahnya yang berubah, bahkan temperamen, nafas tubuh, dan bahkan bentuk tubuh pun berubah sampai batas tertentu. Berdiri di depan Han Miaoyi, sepertinya dia telah digantikan oleh orang lain. Bagaimana? Apakah kamu masih bisa mengenali jejak masa laluku sekarang? Fang Yu bertanya, bahkan suaranya sangat berbeda dari sebelumnya. Saudara Fang, apakah ini fungsi topengnya? Han Miaoyi bertanya, sebagian memang demikian, dan sebagian lagi disamarkan oleh peraturan saya. Fang Yu berkata, saya akan menggunakan gambar ini nanti. Saya akan menggunakan gambar ini nanti. Kenapa, Tuan? Mo Xing Han Miaoyi bertanya dengan reaksi yang luar biasa. Karena ada musuh kuat yang tidak diketahui di dunia liar, seseorang memintaku untuk menghindarinya untuk sementara, aku harus melakukannya. Jawab Fang Yu, Tuan, kamu sangat kuat, siapa lagi yang perlu kamu hindari? Han Miaoyi bertanya dengan mata terbuka lebar. Saya tidak tahu keberadaan macam apa itu, jadi saya harus menyamarkannya. Fang Yu berkata, citraku saat ini seharusnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak, saya pikir gambar asli Anda, Guru, adalah yang terbaik. Sekarang ini, Han Miaoyi mengerutkan kening, mengerutkan bibir, dan berkata, saya tidak menyukainya.
Itu benar-benar terlalu tampan, tapi tetaplah low profile. Fang Yu berpikir, dan penampilannya berubah lagi. Kali ini, wajahnya menjadi polos, dan kulitnya masih agak gelap. Bagaimana denganku, Tuan? Aku tidak perlu berpura-pura, kan? Han Miaoyi berkedip dan bertanya. Kamu sebenarnya tidak perlu berpura-pura dengan sengaja, tapi yang terbaik adalah memakai kerudung. Lagi pula, itu terlalu menonjol, dan terkadang bisa menimbulkan masalah, tapi itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, di dunia liar ini, aku tidak akan dalam waktu singkat. Kamu diperbolehkan melakukan gerakan lain. Selama kamu tidak menunjukkan nafasmu, tidak ada yang tahu bahwa kamu adalah dewa atau monster, kata Fang Yu. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya bergerak? Saya tidak bisa bergerak, saya tidak akan tahan. Han Miaoyi menggigit bibir merahnya dan berkata, dan jika saya tidak melawan, saya tidak akan dapat meningkatkan kultivasi saya, nanti. Itu hanya untuk mencegah tingkat kultivasi Anda meningkat terlalu cepat. Fang Yu menjawab, tidak perlu membicarakan masalah ini. Sudah diputuskan, dan kesadaran ilahi dapat menerimanya, dan Anda juga harus menerimanya. Han Miaoyi ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia bertemu dengan mata Fang Yu, dia cemberut dan menundukkan kepalanya. Seperti nama samaran, sebut saja Dao Yu. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri. Di Tiandaomen, gurunya Dao Tian dan saudara laki-lakinya Dao Chen adalah nama yang diturunkan dalam garis yang sama. Namun sesampainya di tempat Fang Yu, dia hanya tidak mau mengambil nama yang berawalan Dao, jadi dia tetap dipanggil Fang Yu. Namun kini, karena Anda ingin menyamarkan identitas Anda, tidak ada salahnya untuk menggunakannya. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Dao Yu. Sedangkan untukmu, tetap saja Han Miaoyi. Kamu tidak memanggilku tuanmu saat kamu berada di luar. Aneh sekali, kamu memanggilku saudaramu. Fang Yu berkata, kami lahir di selatan. Sebuah desa pegunungan terpencil di prefektur Huangwu, mengandalkan bakat untuk mengajar dirinya sendiri. Tuan, saya memanggil Anda saudara, orang itu hanya dapat menggunakan nama lain. Han Miaoyi berkata dengan nada mendominasi. Namun bagi Fang Yu, ini memang sebuah masalah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membedakan apakah dia berbicara dengan kesadaran ilahi atau kesadaran iblis dengan menyapanya. Maka kesadaran ilahi akan terus memanggilku saudara Yu, kata Fang Yu. Oke, kakak Yu. Dewa Han Miaoyi segera menjawab. Oke, semuanya sudah siap, berangkat dari sini sekarang, lalu biarkan Wujian membawa kita ke Xuan Tianzong, kata Fang Yu. Sekarang, tidak ada petunjuk untuk Jixing Yuan atau King Tianzun, jadi tentu saja tidak ada cara untuk memulainya. Jika Anda ingin mendapatkan petunjuk, Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kenali tempat ini secara perlahan terlebih dahulu, kuasai beberapa sumber daya, lalu ingin mendapatkan petunjuk, akan jauh lebih mudah. Fang Yu meninggalkan platform meditasi bersama Han Miaoyi. Zuo Yang dan Wujian melihat Han Miaoyi, lalu menatap Fang Yu yang berjalan di depannya, dengan keraguan muncul di matanya. Karena Fang Yu saat ini benar-benar berbeda dari penampilan sebelumnya, dan auranya juga berbeda. Namaku Dao Yu. Nama sebelumnya hanya untuk menutupi, tapi sepertinya tidak perlu menutupi identitasku untukmu. Fang Yu tersenyum. Senior Dao Yu. Zuo Yang dan Wujian terkejut sejenak, ekspresinya menjadi bersemangat. Tidak mengherankan jika yang kuat menyembunyikan informasi identitasnya, yang merupakan perilaku yang sangat umum. Namun, senior Dao Yu di depannya bersedia memberitahu mereka tentang hal ini, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menunjukkan wajah aslinya, yang berarti mereka telah mendapatkan kepercayaan Dao Yu. Bagi mereka, ini suatu kehormatan. Terima kasih senior karena telah mengambil kesempatan dan membantu murid saya menerobos kemacetan kultivasi dengan suara seruling. Kebaikan senior yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Zuo Yao dan Wujian berlutut dan berkata dengan penuh terima kasih. Bantu menerobos kemacetan. Fang Yu tercengang. Kenapa dia tidak tahu dia melakukan ini? Suara seruling sebelumnya sangatlah misterius. Metode para pendahulu benar-benar membuat saya kagum dengan kultivasi tingkat rendah. Zuo yang berkata dengan kagum.